Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aman Abdullah Sibuan, NIM 105200243. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, tujuan dan motivasi saya masuk ilmu pemerintahan. Tujuan saya memilih prodi ilmu pemerintahan yaitu terdapat dua tujuan. Yang pertama, saya ingin mempelajari ilmu pemerintahan yang berbasis Islam, karena sudah banyak kita ketahui para pejabat pemerintahan yang menjabat tanpa berbasis Islam. Para pejabat tersebut sering melakukan praktek yang melanggar undang-undang negara kita seperti KKN. Terkhusus saya mengambil contoh di daerah saya, yaitu Desa Pematang, yang mana para pejabat desa tersebut tidak melakukan tugasnya dengan sepenuhnya, yang mana daerah saya tersebut masih jauh dari kata desa makmur, karena akses jalan menuju desa saya tersebut jauh dari kata baik. Kenapa? Karena akses jalannya masih jalan tanah, yang mana jika terjadi hujan jalan tersebut akan licin, sehingga membuat kebutuhan kehidupan sehari-hari kadang tidak tersedia. Oleh karena itu, alasan saya mempelajari ilmu pemerintahan untuk mensejahterakan desa saya dengan semampu saya. Dan yang kedua yaitu untuk memajukan daerah saya, terkhusus Kabupaten Labuhan Batu Utara. Alhamdulillah, semenjak pemekaran kabupaten sampai sekarang, Kabupaten Labuhan Batu Utara sudah termasuk maju berkat Bapak Bupati Labuhan Batu Utara, yaitu Bapak Khairuddinsyah atau Haji Buyung. Walaupun beliau salah di mata masyarakat luas, tetapi bagi saya atau desa saya, Bapak Haji Buyung adalah pemimpin suri tauladan karena beliau sangat bekerja keras. Oleh karena itu, saya akan melanjutkan perjuangan beliau. Berkat beliau, alhamdulillah desa saya teraliri jaringan listrik sekian lama. Definisi ilmu hukum dan contohnya. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur ketertiban masyarakat dengan tidak berat sebelah, dan sebuah ketaatan dan ketentuan yang tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum. Kegunaan mempelajari hukum yaitu untuk mengetahui peraturan-peraturan yang mengatur tentang kehidupan masyarakat, dan bertujuan bagi mahasiswa ilmu pemerintahan yaitu untuk membantu para mahasiswa dalam menjalankan pendidikan dengan benar, karena ilmu pemerintahan dengan ilmu hukum sangat erat hubungannya. Contoh hukum yang tertulis yaitu suatu peraturan yang dibuat pemerintah. Contohnya yaitu pemerintah mewajibkan masyarakatnya untuk ikut melakukan vaksinasi COVID-19 tanpa terkecuali. Tulis yaitu hukum yang mengambil keputusan berdasarkan atas musyawarah untuk mufakat, yaitu contohnya ada seorang terjerat kasus hukum. Jika para pemangku adat tersebut dengan masyarakat lain sepakat bahwa orang yang tersandung kasus tersebut dilakukan hukum adat, maka pihak yang berwajib tidak bisa ikut campur dengan kesepakatan para masyarakat. Bantuan ilmu hukum. Ilmu bantuan dalam ilmu hukum adalah ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan, membahas hukum dari sisi sikap, tindakan, atau perilaku. Artinya hukum akan dilihat dari segi penerapan yang diwujudkan dalam bentuk tingkah laku ataupun sikap atau tindakan yang dalam perkembangannya ilmu hukum di dunia ini manusia terikat oleh peraturan hidup yang disebut norma tanpa atau disertai sanksi. Contohnya, bila seorang melanggar sesuatu norma, maka orang itu akan melanggar sanksi yang berbagai sifat beratnya. Penerapan ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan di Indonesia dapat kita lihat di mana hukum tersebut diterapkan dalam masyarakat Indonesia untuk mengangkat hubungan sosial dalam masyarakat, dan Indonesia juga menganut sistem negara hukum, dan juga terdapat undang-undang yang mengatur negara tersebut sehingga hukum hidup di dalam pergaulan di negara Indonesia. Ilmu pembantu di antara lain adalah
matematika, bahasa, etika, sedangkan ilmu dasarnya seperti fisika, kimia, sosiologi, dan lainnya. Macam-macam ilmu bantuan dalam hukum. 1. Sosial hukum. Sosial hukum menurut Recep dan Aril adalah ilmu yang mempelajari antara manusia dalam kelompok. Sejarah hukum adalah kajian tentang bagian hukum tumbuh berkembang. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.